Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Furqan dari Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video bertujuannya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 3 dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir, yaitu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Adapun dosen pengampunya atau dosen penguji ataupun dosen pembinanya yaitu Bapak dosen yang bernama Bapak Rizal Pahlavi LCMSI. Adapun kriteria atau soal-soal dari beliau ada 3 buah butir soal, dimana yang insya Allah akan saya jawab sehabis ini. Ya, untuk soalnya meliputi 3 soal. Yang pertama itu penjelasan atau keterkaitan antara filsafat ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi itu seperti apa. Yang kedua, filsafat ilmu ekonomi Islam dengan dunia perbankan syariah tentunya. Yang ketiga, dalam satu semester ini apa yang saya dapat atau kita dapat yang telah kita pelajari dari mempelajari ilmu atau filsafat ilmu ekonomi Islam sendiri. Oke, langsung saja akan saya jawab. Yang pertama, keterkaitan ilmu atau filsafat ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi Islam tersebut. Dalam bahasa Inggris, philosophy of science significantly contributes to the development of economics toward the improvement of economical science and analysis, as well as the improvement of quality of economics, having capability of thought, of behaving and of acting as wise scholars. The rules of philosophy of science in developing economics have been as a tool of evaluation of scientific thinking, as an instrument to reflect, evaluate, criticize assumptions and scientific method, and as a tool of basics logic for scientific methods, yang artinya filsafat ini atau filsafat ilmu ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu ekonomi menuju peningkatan ilmu dan analisis ekonomi, serta peningkatan kualitas atau peningkatan kualitas para ekonomi di luaran sana yang memiliki kemampuan tentunya berpikir, berperilaku, dan bertindak sebagai ulama yang arif tentunya. Yang arif itu maksudnya yang bijaksana. Peran filsafat ilmu dalam pengembangan ekonomi telah sebagai alat evaluasi pemikiran yang ilmiah, sebagai instrumen untuk merefleksikan, mengevaluasikan, mengkritisi asumsi dan metode ilmiah tentunya. Nah, filsafat ilmu ekonomi Islam sendiri sebagai alat logika atau alat berpikir dasar untuk metode ilmiah. Adapun dari Benjamin de Liangji tahun 2000 mengatakan bahwa filsafat ilmu ekonomi itu that philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, this concept and presupposition, and is placed in the general scheme of intellectual disciplines, yang artinya sebagaimana dikutip dari De Liang tersebut, bahwa filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan yang dimana filsafat ini yang merupakan telah sistematis
mengenai sifat dasar-dasar ilmu tersebut, khususnya metodenya, ya kan, konsepnya, cara berpikirnya, dan cara mengkritisinya atau mengevaluasinya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan filsafat ilmu ekonomi ini itu sangat penting dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual yang lainnya. Lalu, bagaimanakah perkembangan ilmu ekonomi tersebut di filsafat sendiri? Nah, persoalan ekonomi telah dipikirkan orang-orang sejak zaman sebelum Masehi. Salah satunya adalah Aristoteles atau 300 sebelum Masehi yang lalu. Nah, beliau telah menulis tentang harga, nilai, dan pasar keuangan negara itu sendiri. Nah, efisiensinya, tenaga kerja, dan sebagainya. Namun, pemikiran yang sistematis mengenai ilmu ekonomi tersebut muncul pada abad 18 oleh orang Skotlandia yang bernama Harja tahun 2000, yaitu Adam Smith, ya kan? Tahun 1723 sampai 1760 tentunya. Dalam bukunya Adam Smith menceritakan atau menerbitkan judul tersebut pada tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang artinya Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi karena telah merumuskan pokok-pokok masalahnya, pengertian dasar, dan kerangka berpikirnya tentunya. Yang selanjutnya, Adam Smith menjadi dasar teori ilmu ekonomi modern, atau ya istilahnya yang tadi saya sebutkan, bapak ekonominya. Selanjutnya muncul teori baru yang dikemukakan oleh seorang nation Inggris atau negara Inggris yang bernama John Maynard Keynes dari tahun 1883 hingga 1946 dengan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Kemudian teori tersebut menjadi titik tolak ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi modern tentunya. Nah, perbedaan antara ilmu ekonomi Adam Smith dengan Keynes ini sendiri atau John Maynard Keynes yaitu adalah peranannya yang berarti atau campur tangan pemerintah. Dalam teorinya Adam Smith tidak melibatkan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi negara. Sedangkan J.M. Keynes ini sendiri mengungkapkan bahwa peranan-peranan pemerintah sangat menentukan kestabilan ekonomi modern itu sendiri. Yang nomor kedua, keterkaitan antara ilmu ekonomi Islam atau filsafat ilmu ekonomi Islam dengan perbankan syariah itu apa? Ya mungkin dari perbankan syariah sendiri akan saya jelaskan sedikit. Perbankan syariah di Indonesia mulai dikenal atau mulai beranjak istilahnya disukai oleh masyarakat. Mengapa orang-orang pada memilih atau beralih atau istilahnya moving atau moved atau move yang artinya kan berpindah dari bank konvensional ke bank syariah? Ya karena bank syariah ini menerapkan sistem yang namanya bagi hasil itu sendiri, yang artinya bebas bunga. Nah, adapun mengapa sih filsafat ilmu ekonomi ini diketerkaitan dengan perbankan syariah? Nah, mungkin saya ingin jawab atau istilahnya menjelaskan lah ya. Mekanisme perbankan syariah tentunya berprinsip pada mitra usaha itu sendiri, yang berarti mitra usahanya itu berbagi hasil atau prinsip bagi hasil daripada prinsip bunga gitu. Yang berarti mitra usaha ini bebas bunga, bukan yang bunga ya. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga kepada para klien tidak timbul. Dalam hal ini merupakan rencana perbankan yang Islami tentunya. Mungkin terdapat dua jenis depositor. Yang pertama ialah depositor yang dapat mendeposit dana surplusnya. Ia diperkenankan menarik dananya setiap waktu, jadi tidak ada jangkauan waktunya.
tanpa pemberitahuan dari pihak bank itu sendiri. Nah, jenis deposito ini hanya untuk menyimpan keamanannya. Maksudnya keamanan apa sih? Keamanan uangnya. Ya, atau bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya itu safe depositing atau deposit, ya kan? Bukan untuk investasi, melainkan suatu kegiatan produksi yang mengandung resiko. Dalam hal deposito ini, demikian bank dapat memperoleh zakat dan biaya jasa dari para depositor Islam dan bukan yang dari Islam. Pajak atas dana yang tidak digunakan ini dibenarkan karena ia mencegah kecenderungan untuk menimbun uang tunai dalam bentuk tidak digunakan dan memberikan dorongan untuk menginvestasikan dalam kegiatan produksi. Nah, itu adalah contoh depositor yang pertama. Yang selanjutnya, depositor atau jenis depositor yang kedua ialah itu tidak boleh menarik dana mereka tanpa pemberitahuan. Jadi apabila si depositor itu ingin menarik dananya, dia harus berkonsultasi atau istilahnya ya berbicara dengan pihak bank tersebut, atau istilahnya berspeaking lah ya bahasa modernnya, atau ya berbicara, sama aja. Ya, mengapa sih mereka tidak boleh? Ya karena dana surplus mereka ini mungkin diinvestasikan dalam urusan produksi atas dasar jangka pendek, Bang. Nah, maksudnya apa sih jangka pendek itu? Nah, si bank ini tidak akan meminta apa-apa dari para depositor tersebut. Bahkan mereka diperkenankan untuk berbagi laba ataupun kerugian dari bank secara sebanding pada akhir tahun anggaran dalam suatu bentuk yang menyerupainya. Tetapi bila diperlukan, bank Islam dapat mengumpulkan dana. Jadi bank Islam ini atau bank syariah itu adalah tempat ataupun wadah dari uang depositor yang ada. Bisa begitu. Dengan menawarkan pemberian investasi untuk suatu masa dari 1-5 tahun ataupun lebih. Di negara barat, beberapa bank mengeluarkan sertifikat investasi atau yang disebut juga obligasi investasi dengan suku bunga yang ditetapkan. Tetapi di dalam suatu negara Islam, para pemegang sertifikat investasi ini akan mendapatkan bagian laba sebanding dari bank tersebut dalam bentuk dividen yang dapat dikeluarkan pada akhir tahun anggaran. Jelas bahwa Bank Islam tidak dapat mengeluarkan surat utang mengumpulkan dana karena hal ini memerlukan yang namanya suatu suku bunga yang ditetapkan. Jadi peranan bank syariah di dalam ilmu ekonomi Islam merupakan bank Islam ini mengoperasikan atau beroperasi atau mengoptimalkan istilahnya dengan tidak mengandalkan pada bunga, melainkan bank syariah itu atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga. Bank syariah ini adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya itu tidak melakukan bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran ataupun Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Nah, bahkan bank syariah lahir sebagai salah satu opsi, di mana salah satu opsi ini untuk solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian,
atau kesimpulannya, kerinduan umat Islam di Indonesia yang ingin melepaskan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah di Indonesia. Pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1992 direvisi dengan UU nomor 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama atau umat Islam sekalian menyejahterakan atau mendukung program perbankan syariah ini dengan cara menabung atau menyimpan uangnya ataupun deposit ataupun investasi lain atau sebagainya di perbankan syariah tentunya. Kita berpindah dari bank konven ke bank syariah itu sendiri. Yang nomor 3, selama saya belajar filsafat ilmu ekonomi Islam 1 semester ini, apa yang saya dapat gitu. Yang saya dapat mengetahui sejarah filsafat itu sendiri sebagian. Terus bagaimana sih filsafat itu dan kedudukan akal dan fungsinya bagaimana, lalu menceritakan atau falsafahnya atau kehidupan tentang berfilsafat itu bagaimana. Lalu saya dapat mengetahui apa-apa saja yang kita dapat di filsafat itu. Nah, lalu saya dapat mempelajari amalan-amalan atau nilai-nilai ibadah apa saja yang terdapat di filsafat tersebut. Nah, selanjutnya saya juga dapat mengetahui dalil-dalilnya tentang berfilsafat itu sendiri, dan ada pula fase-fase kehidupannya, terus gaya hidupnya bagaimana di filsafat tersebut, lalu ada aktualisasinya. Nah, untuk pertama mungkin dari filsafat sendiri yang saya tahu merupakan sebuah ilmu dari bahasa Yunani yang berarti filosofia atau philo atau philen yang berarti cinta, dan sophia yang berarti pengetahuan, yang mana filosofi yang berarti cinta pengetahuan atau yang disebut juga cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Falsafah itu secara istilah terbagi menjadi 2. Yang pertama Al-Farabi dan yang kedua dengan Immanuel Kant. Nah, Al-Farabi ini menjelaskan falsafah yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuannya untuk menyelidiki hakikat-hakikat yang sebenarnya. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat atau menjelaskan yaitu falsafah ini pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup diantaranya itu apakah yang dapat kita ketahui, lalu apa yang boleh kita kerjakan, lalu sampai di mana pengharapan kita, dan selanjutnya apa yang dinamakan manusia. Nah, adapun yang saya dapat simpulkan dari sejarah filsafat, filosof pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi, saya ralat. Namun istilah filsafat baru populer ketika masa Socrates, kalau nggak salah Socrates dan Plato pada abad ke-5 sebelum Masehi. Falsafah dan ilmu pengetahuan itu satu, segala macam pengetahuan berasal dari falsafah itu sendiri. Nah, objeknya apa sih? Objeknya yaitu yang pertama hakikat kepada Tuhan, yang kedua hakikat dengan alam, yang ketiga hakikat dengan manusia tentunya. Adapun kedudukan akal dan fungsinya di dalam filsafat, yang pertama akal dari akar kata bahasa Arab yang berarti akola, yang mempunyai makna menahan dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan. Dalam bahasa Indonesia akal yaitu pikiran, ya kan, thinking dalam bahasa Inggris, dan ratio dalam bahasa Inggrisnya atau rasio, dan rasa. Yang selanjutnya akal
dan fungsinya yaitu Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat sarana yang sangat penting bagi manusia. Sebab sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, adapun Qur'aniyah dari yang saya dapat di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau yang saya dapat dari surat atau Al-Quran dari filsafat ilmu ekonomi terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 77 di mana dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Adapun falsafah ekonomi Islam itu yang pertama, kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi intelektual atau istilah berbicara sesama manusia secara baik. Yang keempat, harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Adapun dari simpul besarnya atau al-uqdatu al-kubra, di mana banyak pertanyaan, ada 3. Dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana saja manusia setelah mati. Yang pertama, jawabannya itu akidah. Yang kedua ada namanya fikrah kuliah. Yang ketiga ada yang qaidah atau kaidah fikriyah. Yang keempat adanya al-nazaratu fi al-hayati ad-dunya, mempengaruhi gaya hidup, menentukan kualitas hidup itu sendiri. Nah, lanjut, apa saja sih jawaban-jawaban yang tadi? Maksudnya ya kita dapat mengetahui manusia itu seperti apa nantinya ke depannya, untuk apa manusia diciptakan, terus kemana manusia setelah mati. Tadi saya sudah jawab. Nah, yang pertama, untuk apa manusia hidup? Nah, tentunya kita hidup bukan semena-mena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah adalah ta'atullah wa khudlu'u lahu wa ittidamu ma syara'a minad dini. Yang artinya taat kepada Allah, tunduk padanya, dan berpegang teguh dan apa yang telah diisyaratkan dalam agama Islam. Yang kedua, jadi kehidupan dunia dengan sebelumnya terikat dengan hubungan penciptaannya langsung. Jadi kita saling berkoneksi istilahnya seperti itu. Lanjut, ada yang namanya perintah dan larangan atau silatu al-khalaq dan silatul awamir wan nawahi. Selanjutnya yang ketiga, kehidupan dunia dengan sesudahnya terikat dengan kebangkitan dan perhitungan, atau bisa disebut juga silatul ba'si wan nusur dan silatul muhasabah. Nah, adapun macam-macam ibadah itu terbagi menjadi 2 aspek. Pertama makna khusus, yang kedua makna umum. Maksudnya apa sih makna khusus? Aktivitas hubungan dengan Allah. Ya, seperti kita sholat 5 waktu. Khususnya ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh tentunya. Itu adalah makna khusus, di mana yaitu adalah suatu yang wajib. Nah, selanjutnya puasa. Puasa itu kita wajib di bulan Ramadan, tetapi puasa sunnah pun apabila kita kerjakan dapat pahala, dan tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itulah merupakan wajib atau makna khusus dari macam ibadah. Yang ketiga itu zakat. Zakat itu kita bisa zakat uang ataupun harta. Terus doa. Doa itu kita misalkan mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita agar senantiasa beliau dirahmatkan oleh Allah dan dipanjangkan umurnya,
dan dipermudah rezekinya. Nah, itu merupakan amalan-amalan makna khusus dalam macam ibadah. Nah, kalau makna umumnya ya yang ada di dalam kita, maksudnya aktivitas kita itu sendiri, kayak berjalan, terus menulis, membaca, mendengarkan, itu semua makna umum dalam macam beribadah. Nah, adapun amalan bernilai ibadah apa saja sih? Amalan terbaiknya yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, apabila contohnya kita menolong sesama umat manusia yang ketika lagi kesusahan, tetapi kita kagak ikhlas menolongnya, sama saja itu bukan amalan baik, melainkan amalan buruk. Yang kedua, benar sesuai tuntunan syariat Islam. Jadi kita itu mengamalkan apa yang ada di Islam itu sendiri, bagaimana tatanannya atau perintah apa saja di dalam Islam itu sendiri. Yang selanjutnya itu, kemana kita setelah mati? Yang pertama, kita dibangkitkan kembali. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Yang kedua, ada yang namanya hisab, yaitu keyakinan dan perbuatannya di dunia ataupun perhitungannya. Yang ketiga, ada prototipe manusia dan balasannya. Adapun dalil tipologi yang pertama itu ada surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman ini dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka adalah surga, dan ada surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang kedua, dalil tipologi yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat mengentas dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik, yaitu mereka yang berucap la ilaha illallah. Orang-orang ini dapat diketahui melalui ciri khasnya, yakni di wajahnya ada bekas sujud. Maksud saya hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya ada dalil tipologi yang ketiga, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik atau akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Nah, jadi keadaan di akhirat tadi, yang tipologi pertama itu dia akan bahagia. Terus tipologi yang kedua, menyesal kurang banyak beramal. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Fajr ayat 24. Nah, selanjutnya tipologi yang ketiga itu menyesal lebih baik jadi tanah, di dalam surah An-Naba ayat 40. Jadi kesimpulannya, kehidupan sebelum dunia itu ya Allah, terus kita beribadah di kehidupan dunia, terus setelah kehidupan setelah di dunia itu kita akan ke akhirat, yang berarti silatul khalqi, silatul ba'thi wa nusur. Nah, lanjut di bawahnya itu ada silatul awamir wa nawahi, silatul muhasabah. Nah, adapun 3 fase kehidupan. Lalu ada 2 istilahnya dalam pola gaya hidup. Yang pertama itu pola gaya hidup kita. Yang pertama, kita hidup untuk beribadah, dan pola hidup yang kedua, hidup untuk mencari kesenangan jasmani. Nah, perbedaan ini tentulah sangat tidak sebanding, ya kan? Ya, apabila kalian ingin berbuat baik, maka ikutilah gaya hidup yang pertama, yaitu hidup untuk beribadah, jangan untuk hidup yang bersenang-senangan untuk mencari sensasi istilahnya. Yang kedua, gaya hidup yang kedua itu berlandaskan iman. Jadi kita hanya imannya kita itu kepada Allah. Terus yang kedua itu ada namanya landasan hidup secara hawa nafsu. Istilahnya begini, apabila kita tidak mengontrol hawa nafsu kita atau yang ada dalam diri kita itu menuju yang hal-hal buruk, tentunya kita akan jatuh kepada yang buruk juga. Yang ketiga, gaya hidup yang ketiga itu adalah tolak ukur perbuatan aturan Islam, yang dimana ada halal dan haram. Nah, adapun yang ketiga dari gaya hidup yang nomor 2 itu tolak ukur perbuatan atau manfaatnya. Jadi istilah begini, kalau misalkan kita
bermaksiat ataupun yang sejenisnya perbuatan buruk, tentunya kita itu ya cenderungnya jatuhnya akan buruk juga akhlak kita, pikiran kita, jasmani kita, terus semuanya. Aktualisasi ibadah terwujud pada yang pertama itu keterikatan muslim pada aturan Islam. Terus di dalamnya itu ada dalam urusan keimanan, dalam urusan ibadah mahdoh, dalam urusan akhlak, dalam urusan makanan dan minuman, dalam urusan pakaian, dalam urusan keluarga, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan masyarakat, dalam urusan dakwah juga tentunya. Nah, pemikiran dan hukumnya itu tentang pemilikan, pemanfaatan kepemilikan, distribusi kekayaan, politik ekonomi privat, moneter, kelembagaan, ekonomi Islam, manajemen sumber daya manusia. Hakikatnya istilah ekonomi Islam eko yang berarti mengatur dan nomos berarti rumah tangga. Ya, dalam bahasa Yunani eke itu Yunani kuno, maka ekonomi ini berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan yang pertama itu memperbanyak jumlah, dan yang kedua menjaga pengadaannya, maupun yang ketiga itu ada yang namanya tata cara pendistribusian kepada masyarakat. Nah, ilmu ekonomi ini berpengaruh atau terpengaruh dari faktor produksi, sedangkan sistem ilmu ekonomi atau sistem ekonomi itu terpengaruh atau pengaruhnya dari pemikiran dan konsep ekonominya. Nah, di dalam ekonomi Islam, kehidupan manusia di dunia ini adalah mencapai falah. Falahnya itu maksudnya kemuliaan di dunia ataupun di akhirat tentunya, ya kan. Masa iya kita hidup di dunia itu enak, nyaman, tetapi di akhiratnya itu kita tidak mendapatkan itu, sama aja 70% 30%. Jadi ya kalau bisa kita balance atau seimbang atau selaras dengan kehidupan atau mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Dengan cara apa? Kita dengan cara mengamalkan hal-hal baik, mengamalkan apa yang kita punya seperti ilmu kita bagikan. Terus apa yang kita punya itu kita sedekah, kita zakatkan tentunya. Terus dari pikiran kita saling sharing itu merupakan amalan-amalan baik yang akan atau tujuannya untuk menyejahterakan falah itu sendiri. Nah, adapun ekonomi Islam itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis atau mengamati istilahnya, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islamiyah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya pribadi datangnya dan kebenarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.